Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya alim amma ba'du. Para pemirsa, pelaksana saum Ramadan yang sama-sama berbahagia di Ceweng Channel Kota Sorong yang berbahagia. Pertama-tama kita selalu bersyukur di bulan ini adalah bulan yang suci Ramadan yang penuh berkah, penuh kebahagiaan. Di akhir-akhir bulan ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya suasana bulan Ramadan di tahun ini. Salam dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, beserta segenap keluarga dan sahabatnya dan semuanya, sehingga insya Allah menjadi umat yang senantiasa istiqomah di dalam ajarannya. Para pemirsa Ceweng Kota Sorong yang berbahagia, pada kesempatan ini menjelang buka berpuasa, insya Allah kultum pada kesempatan kali ini adalah keutamaan daripada zakat. Ya. Perlu diketahui bahwa zakat adalah salah satu kewajiban kita yang termasuk dalam rukun Islam. Ya, namanya rukun itu berarti harus kita tegakkan, harus kita laksanakan dan wajib hukumnya. Zakat ada dua, yaitu ada zakat fitrah, kemudian dengan zakat harta atau zakat mal. Ya. Para pemirsa yang berbahagia, zakat fitrah adalah sebagai penyempurna daripada puasa Ramadan. Artinya ketika bulan puasa Ramadan kita laksanakan, maka penyempurnanya daripada ibadah Ramadan itu adalah dengan zakat. Bila dibandingkan dengan sholat, maka penyempurna sholat itu adalah sholat-sholat sunnah. Masih bolong-bolong, akhirnya dengan sholat sunnah akan menyempurnakan ibadah sholat. Seperti juga puasa, tanpa adanya melaksanakan membayar zakat, maka itu akan terkatung-katung, maka tidak akan menyempurnakan daripada ibadah puasa dengan zakatnya. Zakat fitrah adalah salah satu zakat untuk membersihkan diri, membersihkan daripada jiwa. Setiap orang pasti insya Allah mampu bila dibandingkan dengan zakat mal atau zakat harta. Perlu diketahui para pemirsa Ceweng Kota Sorong yang berbahagia, bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban ketika akhir pada bulan Ramadan. Tentunya ketika dia membayar boleh di awal Ramadan boleh, kemudian di pertengahan boleh. Tetapi yang paling afdol, yang paling utama adalah dibayarkan ketika sebelum sholat sunnah pada Idul Fitri. Itu yang paling afdol sebelum melaksanakan sholat. Tetapi kita melihat situasi dan kondisi, apalagi di Kota Sorong, kebanyakan diberikan kepada orang-orang yang terjauh. Mungkin kalau di kampung kita boleh, ya, karena satu kampung saja, mungkin berapa wilayah saja di situ, sehingga sebelum subuh juga sudah dibayarkan. Jangan sampai para pemirsa yang berbahagia, suatu ilmu ada mungkin ilmunya kurang, ketika dibayarkan zakatnya, kemudian dia melebihi daripada sholat sunnah, artinya setelah Idul Fitri, maka itu tidak termasuk daripada zakat, itu termasuk daripada sodakoh. Artinya dilakukan, dibayar sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Untuk itu para pemirsa yang berbahagia, usahakan sebelum Idul Fitri atau mungkin malamnya itu kita cepat bayar. Apalagi mohon maaf ketika ada seseorang kita yang akan mudik, lebih bagus dibayarkan di tempat kerjanya, di tempat rumahnya, supaya nanti tidak ada kelupaan. Dan ini para pemirsa yang berbahagia, ada satu kasus ketika ada seseorang yang belum membayar zakat, kemudian dia silaturahim kepada mungkin orang tuanya. Kemudian datang kepada orang tuanya, padahal dia belum zakat. Nah, ketika sampai sholat sunnah, sholat lebaran, sholat Idul Fitri, maka ada pernah mengatakan, dia mengatakan dengan bagusnya, ketika sudah masuk di masjid, dia bertanya kepada seseorang yang ada di sampingnya, "Pak, saya mau zakat fitrah." Ya Allah, berarti itu belum. Maka jangan sampai petugas atau takmir masjid, lebih bagus dilayani dulu. Nah, kemudian setelah dilayani sebentar, baru itu melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan itulah karena belum membayar zakat, akhirnya
ingat dengan kewajibannya, maka dia meminta izin kepada Pak Imamnya untuk melaksanakan zakat fitrah. Nah, ini tidak semua para hadirin. Maka dikatakan kalau sebelum melaksanakan Idul Fitri, alangkah baiknya ketika ditanya siapa yang belum zakat fitrah, segera mungkin dibayarkan. Mungkin karena lupa dan sebagainya, sehingga dia akan lupa, seperti itu akan terlewatkan zakatnya. Ya. Para pemirsa yang sama-sama berbahagia, zakat fitrah itu adalah salah satu zakat yang memang mudah, ya. Walaupun siapapun keadaan sakit, keadaan puasa atau tidak puasa, itu zakatnya wajib, ya. Termasuk para pemirsa yang berbahagia, walaupun bayi yang baru dilahirkan itu sudah terkena wajib zakat, ya, karena membersihkan walaupun tidak berdosa, itu sudah adanya kewajiban kita melaksanakan membayar zakat, ya. Berbeda para pemirsa, berbeda dengan zakat harta, ya, zakat mal. Itu adalah salah satu zakat yang sudah memenuhi kriteria, ada waktu-waktunya dan tidak semuanya bisa membayar zakat. Artinya sudah ada ketentuan-ketentuan pada zakat fitrah, zakat mal. Terutama dalam ilmu fikih adalah nisabnya adalah 80 atau 85 gram emas. Dikalikan 1 gram berapa, kemudian itulah dibayarkan 2,5%. Ya, minimal setara dengan 86 atau 85 gram emas. Kemudian dikeluarkan 2,5%. Maka semakin banyak uangnya, karena berbeda-beda, maka insya Allah, ya, itu semakin banyak. Berbeda dengan zakat fitrah, semua sama. Baik itu kalangan orang miskin, orang yang kaya, itu sama, ya. Cuma 2,5 kg beras kalau diuangkan sesuai dengan apa yang kita makan. Berbeda dengan zakat mal, zakat harta, karena berbeda-beda, ya, berbeda-beda apa yang dia miliki sesuai dengan kemampuannya. Yang dimilikinya berapa dikali 2,5% berapa, artinya tidak sama. Untuk itu para pemirsa yang berbahagia, salah satu keunggulan daripada zakat itu insya Allah harta kita ini insya Allah akan menjadikan keberkahan. Kemudian akan membantu daripada orang-orang yang lebih di bawah kita, sehingga insya Allah ketika diberikan zakatnya, insya Allah semua itu akan menjadi satu keberkahan bagi orang yang memberi. Di samping itu kedua zakat ini insya Allah akan memberikan kepada kita harta menjadi berkah, harta yang berlimpah, dan insya Allah akan dilimpahkan, diberkahi dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, salah satunya adalah kita selalu berzakat agar kita insya Allah harta yang kita keluarkan kita insya Allah menjadi berkah. Terutama adalah harta yang kita zakatkan itu adalah harta yang berkah juga, dan daripada harta yang halal. Mohon maaf ketika dia sedekah, ketika dia zakat, tapi uangnya uang yang tidak baik. Maka dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ketika seseorang itu bersedekah atau berzakat dengan fisabilillah di jalan Allah dan uang yang tidak baik, yang tidak halal, maka dia bagaikan menyuci pakainya dengan air kencing sendiri. Bisa dikatakan seperti itu. Mudah-mudahan insya Allah kita mengeluarkan daripada fisabilillah, dikeluarkan dengan jalan yang halal insya Allah. Baik para pemirsa yang berbahagia, insya Allah di akhir bulan puasa ini, mudah-mudahan insya Allah kita senantiasa untuk selalu memberikan zakat yang terbaik, agar kita senantiasa mendapatkan berkah daripada harta yang kita miliki. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.